Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 9 bab persamaan kuadrat. Yang akan kita pelajari adalah pengertian persamaan kuadrat dan menyelesaikan akar persamaan kuadrat melalui pemfaktoran. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah bagian dari aljabar ya. Jadi bentuk umumnya pun mirip dengan pengerjaan persamaan aljabar. Bentuk umum persamaan kuadrat berarti artinya x-nya ada kuadratnya. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini ada dua buah variabel ya. Jadi di sini ada variabelnya x kuadrat dengan x. Jadi ini beda ya. X kuadrat dengan X beda variabel. Jadi X kuadrat dan X adalah variabel. Kemudian A adalah koefisien X kuadrat. A-nya koefisien X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat. Terus B-nya adalah koefisien dari X. Koefisien itu bentuknya angka ya. Koefisien dari X dan C-nya adalah konstanta. Nah, konstanta atau nilai atau angka yang berdiri sendiri tanpa memiliki variabel. Nah, contoh bentuk persamaan kuadrat. Contoh bentuk persamaan kuadrat adalah misalkan X kuadrat plus 3X plus 15 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui A-nya 1, B-nya 3, C-nya 15, gitu ya. Jadi di sini kan A-nya koefisien X kuadrat, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 15. Atau contoh lain, bentuk lainnya misalkan bisa A-nya lebih dari 1 ya. Misalkan 2X kuadrat min 7X min 20 sama dengan 0. Nah, sedangkan ini A-nya 2, B-nya min 7, C-nya min 20. Jadi begitu ya, bisa membedakan bentuk persamaan kuadrat masing-masing unsurnya. X kuadrat dan X adalah variabel. A-nya disebut koefisien X kuadrat, B-nya disebut koefisien X, dan C-nya disebut konstanta. Nah, di sini ada syaratnya di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau A-nya 0 berarti nggak ada X kuadratnya, gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya mencari nilai X ini. Nah, itu nanti akan yang disebut dengan sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Jadi X ini memiliki nilai jika dimasukkan nilai X itu hasilnya 0. Ya, jadi kalau ada sama dengan 0 itu disebut persamaan. Ya. Nah, baik, kita masuk bab selanjutnya. Jadi, apa akar persamaan kuadrat tersebut? Akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X ya. Nilai X apabila kalau dimasukkan ke persamaan menyebabkan ruas kiri bernilai 0. Atau kalau X-nya kita masukkan, gampangnya gini. Kalau X-nya kita masukkan berarti hasilnya 0. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai X? Nah, sebelum kita akan mencari nilai X, kita coba dulu buktikan bahwa apabila X-nya dimasukkan itu hasilnya 0. Nah, jadi kita buktikan nih, kalau soalnya X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan 8. Jadi gini, nilai akarnya, nilai X nya itu pasti akan ada dua nilai gitu ya. Bisa dua nilai, bisa dua akar, tapi bisa yang satunya 0 atau bisa dua-duanya ada nilainya. Nah, karena kenapa? Karena pangkatnya kuadrat ya. Sekarang kita buktikan apakah kalau 2 sama 8 dimasukkan ke X-nya masing-masing itu bisa menghasilkan sama dengan 0. Coba kita masukkan dulu yang pertama, X1 sama dengan 2. Berarti kalau mau mensubstitusi, kita usahakan pakai kurung untuk menghindari kesalahan. Berarti 2 dikurungkan ya, dikuadratkan min 10 kali 2 plus 16 sama dengan 0. Nah, 2 dikuadratkan 4. 4. Ya, 4 dikurang 20 tambah 16 sama dengan 0. Nah, coba kita lihat nih. Mau ditambahkan dulu boleh 4
Ini plus 4 plus 16 20 kurang 20 0. Ternyata terbukti ya. 0 sama dengan 0. Berarti ini terbukti X1 sama dengan 2 adalah akar persamaan kuadratnya. Jadi bagaimana hasilnya supaya nilai X itu jadi 0? Berapa angkanya? Coba kita coba yang X2-nya. Apakah X2 ini termasuk dari akar persamaan kuadratnya? X2 sama dengan 8. Kita masukkan lagi nilainya. 8 dikuadratkan dikurang 10 kali dalam kurung ya. 8 jadi nulisnya begini. X kuadrat berarti 8 kuadrat. Dikurang 10X berarti dikurang 10 kali dalam kurung 8. Plus 16 sama dengan 0. 8 kuadrat 64. Ini min 80 ya. Plus 16 sama dengan 0. Nah ditambahkan dulu aja yang lebih mudah. 64 tambah 16. 64 tambah 16 80. Dikurang 80 0 berarti betul ya. Berarti 0 sama dengan 0. Berarti terbukti. Jadi 2 dan 8 adalah nilai X yang memenuhi ruas kiri bernilai 0. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencari 2 dan 8 ini? Nah itu yang akan kita pelajari, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai X tadi bisa ditentukan atau kita menentukannya dengan cara akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara akar-akar persamaan kuadrat. Yang akan kita pelajari kali ini adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sebenarnya bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini itu perkalian dari ya, bentuknya adalah perkalian dari X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Nah contohnya seperti aljabar yang sudah dipelajari kelas 7 dan 8. Misalkan gini nih, X plus 3 dikali X plus 2. Nah ini kan kita kerjakannya air mancur nih, X kali X kuadrat. Ini contoh dulu ya, X kali 2 plus 2X. Kemudian ke sini ya, 3 kali X plus 3X. Kemudian 3 kali 2 plus 6. Nah ini kalau digabungkan X kuadrat 2X tambah 3X jadi 5X plus 5X plus 6. Nah ternyata X plus 3 dikali X plus 2 membentuk persamaan kuadrat tuh. X nya kuadrat kan. Jadi X kuadrat plus 5X plus 6 ini persamaan kuadrat ya, dengan perkalian X plus 3 dikali X plus 2. Nah sekarang tujuan kita adalah bagaimana persamaan kuadrat ini dimunculkan jadi ini. Jadi X plus 3 X plus 2. Nah salah satu persamaannya, caranya menentukan persamaan adalah dengan cara pemfaktoran. Bentuk pemfaktoran adalah X plus P dikali X plus Q. Bagaimana mendapatkan P sama Q-nya? Jadi perkalian antara P dan Q adalah C. Ya. Jadi C itu adalah P dikali Q. Jadi cari dua angka P dan Q ini, kalau dikali hasilnya C. Sedangkan kalau ditambah adalah hasilnya B gitu. Jadi B itu adalah penjumlahan dari P tambah Q. Gitu ya. Jadi cari dua buah angka. Cara menentukan cukup mudah sebenarnya. Cari dua buah angka, kalau dikali hasilnya adalah C, kalau ditambah hasilnya adalah B. Nah, di sini mungkin bisa kita sisipkan kata kunci untuk mencarinya. Ya. Kalau C-nya positif, nah kan ini C-nya positif nih. Kalau C-nya positif, nah ini kata kunci, mungkin kata kunci ya. Kalau C-nya positif atau plus, itu terbentuk, kalau C-nya plus lihat B-nya. Kalau B-nya juga plus, maka dua-duanya plus. Gitu ya. Kalau C-nya plus, ya. Kalau B-nya juga plus, berarti akarnya berarti P dan Q plus. Kalau B-nya min,
Jadi tanda P dan Q dua-duanya plus. Ya, kalau C-nya plus, B-nya min, berarti P dan Q-nya min. P dan Q-nya dua-duanya min. Nah, nanti bagaimana penjelasannya kita contohkan di soal. Sedangkan kalau C-nya min mengikuti ya, kalau C-nya min ya, dia dua-duanya P dan Q-nya beda tanda. Jadi P dan Q beda tanda. Melihat B-nya lebih besar siapa? Lihat B-nya plus atau min. Jadi nanti angka yang lebih besar bentuknya mengikuti si B. Nah, supaya tidak bingung penjelasan ini, kita ke bentuk contoh soal. Nah, soal yang pertama contohnya x kuadrat plus 10x plus 24 sama dengan 0. Nah, perlu kita lihat langkah pertama, lihat C-nya dulu. Di sini C-nya plus 24. Berarti kalau kalian mau memfaktorkan, kita tulisnya seperti ini dulu. X berapa dengan dikali X berapa sama dengan 0. Nah, X berapa dikali X berapanya, ini berarti dari sini ya. Dari X kali X, jadi X kuadrat, seperti itu ya. Nah, kemudian plus 24. 24 itu perkaliannya berapa? Dua angka yang kalau perkalian hasilnya 24, kalau ditambah hasilnya 10. Nah, 24 itu bisa berapa saja? Bisa 1 kali 24. Jadi diurutkan aja dari perkalian terkecil. 2 kali 12 biar ketemu nih. Terus 3 kali 8 dan 4 kali 6. Nah, 1 kali 12, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. 5 nggak ada ya. 6 kali 4. Nah, kalau sudah ditukar begini berarti artinya udah tidak ada lagi. Yang mana yang perkalian ya, yang cocok gitu. Nah, di sini kan plus, di sini plus. Artinya tadi apa? Kalau C-nya plus, ininya plus, berarti dua-duanya plus. Nah, gitu saja. Dua-duanya plus. Berarti yang cocok yang mana? Perkalian yang hasilnya 24 kalau ditambah adalah 10. Yang ini berarti kita ambil 4 sama 6. Bisa ya, jadi dijabarkan 1, 2, 3, 4 gitu. Berarti ini 4, ini 6. Nah, berarti bentuk faktornya X plus 4 dikali X plus 6. Kemudian cara menentukan akarnya ya, kita pisahkan satu-satu. X plus 4 sama dengan 0 ya, berarti 4-nya geser. Berarti akar satunya X1 sama dengan 4 geser jadi plus, jadi min. Berarti X1 nya sama dengan min 4. Nah, yang kedua, X plus 6 sama dengan 0. Berarti X2 nya adalah min 6. Kan 6 digeser ke kanan jadi min. Nah, jadi seperti itu menentukannya ya. Ini C-nya plus, B-nya plus, berarti dua-duanya plus PQ-nya ya. P sama Q-nya dua-duanya plus. Nanti kalau ininya plus, di sini min, berarti dua-duanya min ya. Nah, contoh kedua. Contoh kedua, soalnya adalah X kuadrat dikurang 16X plus 55 sama dengan 0. Ingat, langkah pertama kita tulis dulu saja X kali X-nya. X dalam kurung ya, dikali X. Seperti ini langkah pertama, sama dengan 0. Kemudian kita lihat C-nya. C-nya plus. Kalau plus berarti dua-duanya tandanya sama. Samanya ngikutin apa? Ngikutin B. B-nya min. Berarti kalau C-nya plus, B-nya min, dua-duanya min. Langsung tulis saja. Nah, kalau tadi soal pertama dua-duanya plus ya. Kalau soal pertama dua-duanya plus ya. Kalau ini dua-duanya min karena tengahnya ini B-nya min. Jadi ngikutin ya. Kalau C-nya plus, B-nya min, berarti dua-duanya min. Nah, tinggal kita jabarkan berapa kali berapa. Ya, dua angka. Terus kalau dua angka itu ditambah hasilnya 16. Nah, 55 perkaliannya berapa saja? Coba kita cek. 55 ada 1 kali 55. 2 tidak ada. 3 juga tidak ada. Berapa lagi? 4 tidak ada. 5. Kita cek. 1 kali 55.
sama dengan 0. Ini digeser ke kanan jadi plus, berarti sama dengan plus 2 atau 5 saja. Kemudian yang satu lagi X min 11 sama dengan 0. Berarti minnya geser ke kanan, berarti X sama dengan 11. Nah, bisa ya. Lebih lancar kita contohkan yang lain. Soal ketiga adalah X kuadrat min 4X min 32 sama dengan 0. Nah, sebelum kita memfaktorkan, kita tulis dulu aja bahwa X kuadrat itu perkalian tadi apa? X dikali dengan X ya, sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Di sini min, di sini min. Kita lihat C-nya min. Kalau C-nya min otomatis beda tanda. Yang satu plus, yang satu min. Gitu. Udah otomatis ya. Kalau C-nya min, otomatis pasti yang satu plus, yang satu min. Tapi kita tidak tahu yang mana yang plus dan minnya. Nah, kita estimasikan dulu nih. 32 perkaliannya berapa saja? Kan cari dulu perkalian 32. 32 itu 1 kali 32. 2 kali 16. Ada 3 ya? 3 tidak ada, 4. 4 kali 8. Ada lagi tidak ya? Tidak ada sepertinya. 4 kali 8. Ya, tidak ada lagi. Berarti yang mana nih yang cocok? Ya, yang mana yang cocok yang berhubungan dengan min 4? Nah, coba kita lihat di sini min. Di sini min. Berarti kira-kira yang mendekati min 4 yang mana nih? Nah, ini nggak mungkin ya jaraknya jauh nih. 2 kali 16 juga jaraknya jauh. Berarti kemungkinan 4 sama 8. Kita ambil perkaliannya 4 sama 8. Nah, karena ada min 4 di sini di B-nya. Coba 4 dan 8. Tadi saya bilang mengikuti B-nya tandanya apa yang besar. Kalau B-nya min, berarti yang besar kasih min. Berarti di sini 4, di sini min 8. Coba kita cek ya perkaliannya ya. 4 dikali, ini plus ya. 4 dikali min 8, berapa? 4 dikali min 8. Min 32. Betul tuh, sudah betul. Terus kalau penjumlahannya 4 ditambah min 8, berapa 4 tambah min 8? 4 ditambah min 8, min 4, karena minnya lebih besar. Nah, berarti ini sudah cocok ya. Berarti jadinya kita faktorkan, kita pisahkan. X plus 4 sama dengan 0. Plus 4 digeser jadi min ya. X1 nya sama dengan min 4. Terus kemudian X min 8 sama dengan 0. Berarti X2 nya min geser jadi plus. X2 sama dengan 8. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara menggunakan pemfaktoran. Nanti kita akan membahas beberapa cara lainnya. Nah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video yang diajarkan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.